Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya agak diam, vakum. Saya sedang mengamati kasus per kasus yang kejadian, mulai dari masalah politik yang lagi ramai, begitu juga masalah ekonomi yang berimbas ke kriminal. Di mana kriminal itu terjadi di kalangan orang-orang yang ekonominya cukup mumpuni, bukan orang-orang susah. Kita lihat kasus per kasus yang terjadi di sekitar kita, masih hangat di telinga kita, seperti kasus Subang. 2 tahun kasus itu berlarut, ternyata yang membunuhnya adalah orang dekat. Dan itu diberitakan di situ bahwa kemungkinan itu memang selalu ada, dimana yang bersangkutan itu ternyata tersangkut ada utang di luar, sehingga rela mengorbankan anak kandungnya dan istrinya sendiri masalah yayasan. Terus kita lihat lagi yang baru-baru ini, kayak kasus yang terjadi di Pasuruan, di mana seorang menantu dibunuh sama mertua yang lagi dalam keadaan hamil 7 bulan. Sebenarnya kita ini benar-benar udah hilang rasa kemanusiaan, rasa kasih sayang itu udah hilang. Selalu kasus-kasus yang kejahatan itu terjadi sama orang-orang dekat yang seharusnya melindungi. Kok ini apa yang hilang? Jadi mungkin karena tekanan ekonomi jadi orang ini jadi kalut. Benar-benar di luar nalar. Anak yang seharusnya dia lindungin dia bunuh hanya gara-gara harta. Begitu juga kayak kasus yang di Pasuruan itu. Dia mengaku dia karena dia minum pengaruh alkohol. Tapi setelah diadain tes urin tidak ada. Lalu apa yang terjadi sebenarnya? Apa yang rusak? Padahal menantunya yang mengurus dia sehari-hari. Menantu itu kan anaknya sendiri. Itu yang saya berpikir. Terus kayak kasus yang terjadi di Priuk, kayak kasusnya bapak dan anaknya bertahan, bapaknya meninggal. Dilihat istrinya depresi. Sebenarnya apa yang terjadi? Ini juga masalah ekonomi. Gak kuat memikul beban ekonomi itu. Terlalu berpikir jauh, menghayal terlalu tinggi, itulah. Karena biasa ada, tiba-tiba jatuh, agak down. Jadi makanya itu yang saya sarankan, kembali dekatkan diri sama yang kuasa. Jawabnya cuma satu-satunya agama lah yang membuat kita tuh bisa jadi tenang, agama lah yang membuat kita tuh jadi hidup terfilter. Walaupun saya sadar, itu mungkin akan ada yang bertanya, oh nggak selalu begitu, betul. Tapi paling tidak kita tuh ada rem. Prihatin saya melihat kejadian-kejadian kayak gini. Orang yang seharusnya melindungi malah makan, bahkan serigala aja tak akan memakan anaknya. Kok manusia kayak gitu? Lalu jadi ada filsafat hidup yang saya dapatkan dalam hidup ini. Di dalam kehidupan binatang saya tidak pernah mendapatkan pri kemanusiaan, tapi di dalam kehidupan manusia saya mendapatkan pri kebinatangan, bahkan lebih. Itulah gambaran buat saya yang dapat saya petik, salah satu hikmah. Jadi saran saya kepada para pencinta, buat yang menonton YouTube, kuatkan iman, teguhkan hati, jangan terpengaruh, dekatkan diri, sebab hanya Tuhan yang bisa melindungi kita. Dan mungkin itulah yang bisa saya sampaikan di hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Kalau ada salah kata, baik sengaja maupun nggak disengaja, itu mungkin karena kekurangan saya. Kalau seandainya itu ada berkahnya, ya mungkin mudah-mudahan Allah sedang memberikan petunjuk buat kita untuk memperkuat iman kita, untuk kembali kita melihat kita ini siapa, kita mau kemana, semua akan kita pertanggungjawabkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.